Shalom. Shalom. Bertemu lagi bersama dengan Nathanael dan Elizabeth di Samba, Samba, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita sudah sampai di Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-36. Perikop ini tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Kita akan baca sama-sama apa yang kita dapat dari belajar kita hari ini. Mari kita baca. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di hal ini yang baru saja kita baca, di sini dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya pergi ke tanah Yudea dan mereka membaptis di sana. Nah, tetapi Yohanes itu juga membaptis bersama dengan murid-muridnya di Ainon dekat Salim. Nah, Ainon dekat Salim ini ada di tanah Samaria. Jadi mereka sebetulnya tidak berada di tempat yang sama ya. Jadi Yesus ada di Yudea, sedangkan Yohanes dan muridnya berada di Samaria. Nah, di situ kenapa Yohanes ke situ? Karena di situ banyak air, sehingga kalau dia membaptis di situ akan lebih mudah. Dan dikatakan di sini Yohanes belum dipenjara. Kenapa dia belum dipenjara? Kita tahu kemarin di pembacaan kitab Lukas, Yohanes dipenjara karena dia menegur Herodes mengenai apa yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan etika, tapi Herodes kemudian marah dan kemudian Yohanes dipenjara. Ya, kita lanjutkan pembacaannya. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, murid-murid Yohanes waktu itu ada di Samaria dan mereka sepertinya bertemu dengan seorang Yahudi. Kita tahu berbeda orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi tinggal di tanah Yudea. Nah, dikatakan terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan tentang penyucian? Karena dibaptis itu adalah bentuk dari pertobatan. Dari orang yang diselamkan kemudian diangkat naik keluar dari air, itu adalah arti dari penyucian yang dilakukan oleh baptisan tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi perselisihan? Karena apa yang dilakukan oleh Yohanes itu dilakukan di tanah Samaria. Kita sering membaca bagaimana orang Yahudi dan Samaria itu mereka sebetulnya satu keturunan, tapi Yahudi dianggap murni, Samaria dianggap tidak murni karena bercampur dengan ras atau suku lain, sehingga disitulah terjadi perselisihan tentang apa yang dikatakan penyucian yang dilakukan oleh Yohanes di Samaria. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, mereka ini adalah para murid Yohanes, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa murid Yohanes rasanya merasa tersaingi, gitu. Merasa kok orang yang kemarin disampaikan oleh gurunya itu juga membaptis dan membuat orang-orang itu bahkan dikatakan di sini semua orang pergi kepadanya. Bisa karena dua hal ya, karena memang mereka tertarik akan Yesus. Dan yang kedua karena baptisan Yesus dilakukan di tanah Yudea. Sehingga mereka merasa mereka lebih suka, mereka lebih merasa nyaman, mereka bisa merasa lebih sesuai dengan keyakinan mereka kalau mereka dibaptisnya di tanah Yudeanya sendiri. Ya, dan Yesus melakukan pembaptisan di Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang sudah biasa
digunakan untuk pembaptisan yang sebelumnya digunakan oleh Yohanes Pembaptis pula untuk membaptiskan orang-orang di situ. Ya. Dan lihat apa jawaban Yohanes kepada murid-muridnya. Dikatakan, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, di sini dikatakan oleh Yohanes bahwa apa yang terjadi, bagaimana orang-orang itu lebih memilih Yesus di masa itu semua karena anugerah dari Tuhan. Yohanes mau mengatakan bahwa kalau itu boleh terjadi kepada Yesus, maka semuanya itu karena karunia dari Tuhan. Karena Tuhan yang beracara, yang berencana, sehingga orang-orang itu datang kepada Yesus untuk dibaptis. Nah, sebetulnya ini juga berlaku juga untuk mereka sendiri. Bahwa kalau saat ini orang-orang yang datang kepadanya itu mungkin tidak sebanyak yang datang kepada Yesus, itu semua karena memang Bapa Allah yang memberikan sedemikian. Dan kemudian ia juga mengatakan bahwa aku ini hanya yang membuka jalan, aku ini bukanlah Mesias. Dan bahkan Yohanes mulai menggambarkan hubungan antara Yesus, yaitu seperti mempelai laki-laki, dan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang percaya, jemaat itu sebagai mempelai perempuan. Antara jemaat, antara kita dan Yesus dan Allah kita itu ada hubungan kedekatan seperti sepasang suami istri, di mana ada keintiman, ada pengenalan, kasih yang begitu dalam, kasih agape, kasih tanpa syarat. Nah, dikatakan di situ juga bahwa itu yang membuat Yohanes jadi bersukacita. Karena kenapa demikian? Karena saat ia melihat bagaimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu memiliki hubungan yang demikian, maka itu menimbulkan sukacita bagi Yohanes sebagai pendahulunya. Nah, di sini Yohanes menggambarkan dia sebagai sahabat dari mempelai laki-laki itu. Betul. Ya. Nah, kemudian dikatakan Yesus harus makin besar, sedangkan aku harus makin kecil. Yesus Tuhanlah yang harus semakin ditinggikan, sedangkan kita sebagai sahabatnya, sebagai orang yang ikut memperkenalkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, kita harus semakin kecil. Kita semakin tidak terlihat, tapi Yesuslah itu yang harus lebih terlihat. Ada hal yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis dari bacaan kita ini sampai dengan ayat 30 ini tadi, bahwa yang pertama Yohanes Pembaptis tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Yohanes Pembaptis menyadari siapa Yesus dan siapa dirinya. Yohanes Pembaptis sangat menyadari fungsi keberadaan dirinya di dunia ini. Ya. Itu yang luar biasa. Kita lanjutkan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya.
Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, di pembacaan barusan, Yohanes mau menegaskan lagi bahwa siapa Yesus. Dikatakan bahwa Yesus adalah yang datang dari atas. Dan Yohanes itu adalah yang datang dari bumi. Beda antara Yesus dan manusia pada umumnya. Ya. Nah, dikatakan bahwa Yesus inilah yang memang dari surga, sehingga apa yang ia katakan itu semua adalah yang sudah ia lihat di surga, apa yang sudah ia dengar di surga, sehingga apa yang ia lakukan itu merupakan kesaksian atas segala hal yang telah ia terima dari Bapanya di surga. Dan dikatakan di sini sekali lagi bahwa karena ia adalah utusan dari Allah, dan bahkan di sini dikatakan ia yang menyampaikan firman, ya, karena Yesus datang memberikan pengajaran-pengajaran, menyatakan firman Tuhan, maka Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Mengaruniakan rohnya kepada mereka, kepada Siapa yang diutus Allah? kepada dia yang diutus oleh Allah. Dan dikatakan bahwa olehnya maka segala sesuatu sudah diberikan. Dan siapa yang percaya, sekali lagi ditekankan, siapa yang percaya kepada anak, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang tidak taat kepada anak, berarti ia tidak mendengar firman Allah. Dan kalau ia tidak mendengar firman Allah, berarti ia tidak taat kepada Allah itu sendiri. Sehingga dikatakan kalau ia tidak taat, maka ia tidak akan melihat hidup. Orang yang hidupnya tidak tinggal di dalam perkataan Allah, maka ia tidak akan bisa melihat bagaimana hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kesaksian Yohanes ini meneguhkan apa yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus kemarin. Tuh. Jadi ini sangat-sangat meneguhkan. Itu yang kita pelajari hari ini. Apapun pelayanan kita, biarlah Allah yang dimuliakan dan janganlah orang melihat kita. Kita harus semakin kecil dan Allah, Yesus yang harus semakin ditinggikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami selalu mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, sehingga orang melihat Engkau dan bukan melihat kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap yang melihat video ini, Tuhan. Biarlah Kau nyatakan kasih karunia-Mu, Kau nyatakan anugerah-Mu kepada mereka, sehingga mereka semakin mengasihi Engkau, dan mereka boleh semakin meninggikan Engkau dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Sampai jumpa kembali besok untuk sambal berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.